Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ta'ala sabana yusra. Iku jawabun datang yuhibbu dengan sapa al-juda wa yuhibbu dengan sapa ma'ana wa yaquluna sama sapa sawsaha asal nanti Nabi jawab bahwa sesungguhnya Gusti Allah itu kasih mohon bagaimana Allah memberikan kasih sayang kerahmatan pada seluruh hal, kepada semua umat manusia, baik yang mau taat kepada Allah ataupun yang tidak taat kepada Allah. Jika kamu masih Gusti Allah, baik mau sekolah ibadah atau semangat, Gusti Allah menjadi sifat rahmat, menjadi sifat alas. Sing ora sembahyang termasuk Gusti Allah, sing sembahyang termasuk Gusti Allah, karena Gusti Allah menjadi sifat rahmat. Mula awake dhewe iki mboten usah pikiran mau karo sembahyang sugih. Jadi memang Gusti Allah itu gak ada sifat rahmat, gak ada sifat alas, marah sedaya. Cuma menurut catatan di sana Gusti Allah itu sifat rahmat, Gusti Allah itu sifat rahim. Nah, sifat rahim ini khusus kanggo wong sing dikehendaki. Ya kuwi kanggo wong sing aman ibadah. Jadi sifatnya nanti tengah menurut seorang pesantren biasanya mengenai Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman tidak akan asih di dalam dunia akhirat. Karena yang dunia itu sudah jelas. Ar-Rahim tidak akan asih di dalam akhirat. Tegese
sifat rahim ini melas atau sifat melas Gusti Allah babakan atau wong sing berjani ya kuwi wong sing iman wong sing amal. Nah kalau itu bisa semuanya kayak kasih sayang. Tapi ada konsekuensi. Maupun yang akhirat tidak semua orang mendapatkan kasih sayang. Ngomong sing ada, ngomong sing beriman, Gusti sing kasih sayang. Mana yang dunia betul sendiri orang sendiri, sebab masalah ini orang kaitan antara sahabat dan Rasul. Itu kaitan kasih sayang Allah secara karena orang manusia saat dulu lahir hanya sebuah rezeki ini ditakar dengan Gusti Allah, ditakar rezekinya antara satu dengan yang lain. Tidak peduli dia sholat atau tidak sholat, rezekinya ditakar dengan Gusti Allah. Mengenai babakan iman babakan ibadah, ini pun tergantung bagaimana usaha orang itu untuk bisa beribadah, untuk bisa memperteguh keimanannya. Nah, semakin dia berusaha, maka dia semakin kuat imannya, semakin ibadahnya para ulama Gusti Allah. Kemudian di samping Gusti Allah itu sifat Allah, Gusti Allah itu senang kalau sing lemah, senang kalau sing lemah. Wa yuhibbu ma'asiyal akhlaq. Gusti Allah demen ngomong sing duwe akhlak ingkang luhur. Duwe sifat duwe apa demen ngomong sing akhlak luhur. Wa yakrahu safsaf. Gusti Allah sendiri ngomong sing akhlak luhur. Semula tengah agama Islam al-akhlaqu fawqal ilm. Akhlak itu di atas ilmu. Ilmu itu minangka piranti alat untuk bisa sempurnanya untuk bisa sempurnanya akhlak. Karena satu perbuatan bisa dikatakan memiliki akhlak yang tinggi manakala didasarkan pada perilaku sadar atau tumindak sadar. Tumindak sadar itu diperoleh dari karena dia mengerti atau memahami. Mengerti atau memahami itulah berarti dia telah memiliki akhlak atau memiliki ilmu akhlak. Sehingga dikatakan orang berakhlak itu manakala dia sesuai dengan ilmu akhlak. Sehingga akhlak adalah perwujudan dari ilmu yang dia peroleh. Jadi atau tidak sembarang tindakan meskipun kelihatannya bagus, tapi kalau tidak didasari pada sebuah kesadaran atau tidak didasarkan pada ilmu, maka itu belum dikatakan sebagai akhlak. Tidak dikatakan sebagai akhlak. Meskipun akhlak di atas ilmu, tapi untuk bisa berakhlak dia harus karena puncak dari ilmu adalah sehingga Rasulullah diutus innama bu'istu liutamima makarimah. Saya ini diutus untuk menyempurnakan, bukan untuk memintarkan, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu wujud dari ilmu yang selama ini dia peroleh. Kan Gusti Allah sama Umayyidah khairan yuwafiqhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah yuwafiqhu maka dipahamkan sapa wong adil fiddin ing dalam perkara agama. Maka dengan kata lain untuk bisa terwujudnya akhlak yang baik, ya dia harus paham tentang ilmu. Dia harus tahu tentang ilmu.
karena sisi agama atau unsur agama di antaranya adalah selain tauhid dan tauhid dan amanah. Selain tauhid dan amanah. Tauhid itu kaitannya dengan iman, muamalah itu diwujudkan dalam ilmu fikih, kemudian akhlak itu dalam tasawuf. Tauhid itu akan selalu, kemudian fikih atau muamalah itu ada fisik, sementara akhlak adalah rasul atau jiwa. Jadi Kanjeng Nabi diutus untuk menggunakan akhlak, sehingga akhlak dalam agama Islam memiliki kedudukan tertinggi. Karena memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah proses pendidikan seseorang, ujungnya adalah agar anak ini atau peserta didik ini memiliki akhlak yang baik, agar memiliki akhlak atau karakter yang baik. Maka dengan kata lain, tidak punya nilai apapun seseorang yang memiliki ilmu atau ahli jika tidak didasarkan pada akhlak yang baik, atau jika tidak mencerminkan akhlak yang baik. Jadi pada akhirnya tujuan pendidikan untuk membentuk perilaku atau akhlak yang baik dari peserta didikan seperti itu. Rawahu An-Na'i Anil Anas. Inna Allah Ta'ala satamani Gusti Allah Ta'ala itu rodiyah ridho sapa lihadi umat marang ikilah umat al-yusra kang gampang ingkang gampang wa kariya sang sapa ora ngene umat al-yusra ing sing gampang rawa ini an mahjar bin al-qas Gusti Allah Kanjeng Nabi jawab, sesungguhnya Gusti Allah itu ridho terhadap umat ini, yakni umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ridho yang bagaimana ketika menghadapi atau memandang segala perkara itu mempermudah, termasuk dalam hal agama. Maka dalam agama Islam itu ada yang namanya rukhsah atau keringanan. Keringanan ini untuk atau dikandung maksud untuk meringankan kewajiban yang seharusnya dia lakukan. Tapi ketika ada suatu hal menyebabkan dia menjadi berat, maka kemudian diberi rukhsah atau diberi keringanan. Karena agama ini diharapkan dilakukan dengan rasa ringan, bukan dengan perasaan berat. Contoh, ketika di perjalanan yang jauh, awak itu diberi rukhsah keringanan untuk di jalan antara gugur ke asar, antara maghrib ke isya. Itu di jalan. Sebab apa? Karena sedang melakukan sebuah perjalanan. Biar merasa tidak berat di dalam semasa perjalanan itu, maka dia diberi rukhsah berupa keringanan untuk jalan. Bukan hanya jamak, tapi dijamak terus, dijamak diringkas. Nah, itu rukhsah keringanan. Atau saat puasa melakukan perjalanan jauh, jika terasa berat, dia boleh berbuka di tengah jalan berbuka, tapi nanti mempenuhinya. Karena apa? Untuk meringankan hari itu pada saat dia melakukan sebuah perjalanan, biar tidak merasa berat. Atau hal lain, perkara apalagi perkara agama. Jangan kemudian perkara agama itu membebani atau merasa berat di dalam melakukannya. Karena agama tidak menghendaki agama ini dilakukan atau dipraktekkan dengan keras
bagi mereka yang mampu. Lewat jadi kok isi pria selain itu dan sebagainya. Sehingga misalkan kosong, menjadi justru malah tambah punya. Orang terus dipaksa itu itu enggak. Jangan sampai sebuah ibadah itu mengancam nyawa atau mengancam kehidupannya. Karena apa? Karena Gusti Allah itu enggak keringanan. Gusti Allah itu justru menghendaki keringanan, bukan sesuatu yang berat. Kalau memang harus meninggalkan puasa, ya kenapa harus memaksakan berpuasa karena kondisi fisiknya seperti itu. Mesti ada alternatif yang bisa meringankan seseorang dalam menjalankan ibadah. Maka jangan memberatkan sebuah kewajiban atau sebuah perilaku, tapi carilah sesuatu yang memungkinkan untuk dilaksanakan atau dengan mudah dilaksanakan. Namun bukan berarti gampang terus mencari alasan untuk meringan, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah ketika kita beragama, misalkan menjalankan agama Islam, maka berislam dengan cara yang senang lah, maupun itu jangan sampai dianggap sebuah berat dan seterusnya. Karena Gusti Allah itu ridho marah umat sehingga gampang orang kaya termasuk menjalankan agama. Nah memang berat ya sudah, tidak usah dilaksanakan, cari yang mudah, yang apalagi sama-sama sebuah kewajiban. Inna al-Muslimus sesuatu Allah tidaklah ikhwafiktif. Gusti Allah tidak memaksa perkara agama. Misal sesuatu itu berat dilaksanakan, ya tidak dipaksa. Mana kalau misalnya orang sudah kaji, kalau satu fokus untuk utama-utama Rawahu Tabrani an Mahjar bin Al-Awad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala satuna Gusti Allah Ta'ala itu sakil dan menanyakan kulla ra'in setiap yang dipilih amasya istarahat sampai amal budaya akhir mongkong sohor sohor dalika ilmu awal doa nyanya hatta selalu sehingga takoni sohor sulu korana anak diberi saking lain. Gusti Allah kanjeng Nabi jawab bahwa sesungguhnya Allah itu telah akan menanyakan pertanggungjawaban dari setiap orang, karena setiap orang itu memiliki tanggung jawab. Dalam sebuah keluarga, seseorang memiliki seorang kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, baik itu istri, anak. Demikian pula seorang istri yang punya tanggung jawab terhadap anak, terhadap yang lain, terhadap anak. Atau seseorang secara pribadi menggadai tanggung jawab yang akan ditanyakan atas apa yang mengenai dirinya. Apalagi pada waktu yang tertinggi seorang pemimpin masyarakat, misalnya kelurahan atau camat atau bupati atau bahkan sampai tingkat presiden, itu akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika diberi amanah, akhir zalika al-doya telah akan ditanyakan kepada Allah ketika diberi amanah apakah dijaga
amdaya atau disia-siakan. Ketika kita diberi anak, apakah anak ini kemudian dijaga, baik secara rohani, secara dohiriyah, baik masalah akhlak maupun secara pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Amdaya atau disia-siakan. Nanti akan ditanya, termasuk kepemimpinan masyarakat di dalam masyarakat dalam negara itu akan ditanya. Dia nalika kepemimpinan tapi dilaksanakan hatta yas'ala rajul an bahkan sampai seorang laki-laki akan ditanyakan tentang pertanggungjawabannya terhadap istri dan anaknya. Maka dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum. Ku jawabnya anfusakum. Awak diri. Hanya kita punya tanggung jawab menjaga diri sendiri. Wa ahlikum dan keluarga. Wa ahlikum nar. Jawa saling. Jadi kita harus merasa punya tanggung jawab bahwa kita itu telah diamanai oleh Allah, baik secara pribadi maupun tanggung jawab kepada yang Dia tanggung. Dan itu harus disadari betul. Biar hidup ini bukan melulu egois mikir diri sendiri, tetapi hidup ini berpandangan berkaitan dengan bagaimana terhadap orang-orang yang seharusnya saya tanggung jawab. Apakah berkaitan dengan akhlaknya itu sudah baik atau belum? Apakah berkaitan dengan agamanya sudah baik atau belum? Maka harus diperhatikan itu. Biar kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang termasuk memelihara tanggung jawab. Jangan kemudian menyanyiakan, termasuk awak dewe jangan disiasatkan. Akhirnya apabila menyanyiakan awak dewe yo ibadah kita ini wajib berarti itu jenenge menyanyiakan awak dewe. Nah keluarga jangan sampai disia-siakan. Rawahu Ibnu Hibban, rawahu Ibnu Hayyan Anas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala satana Gusti Allah iku kata nulis Allah fi ummil kitab yang dalam induki kitab qabla ayakhluqa yang dalam sadurunge yang to nyiptakan sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Pira-pira langit itu langit ada 7 lapis. Ada sedikit bahasanya sama jamak muannas, artinya menunjukkan langit itu bukan hanya satu. Imnani satana Yesus ana Yesus iku Rahman si Allah asih. Kholaqtu mongko nyiptakan sapa Yesus al-Rahim ing sifat Rahim. Wasaqtu lan mecah sapa Yesus marang asma ing asma min ismi saking asma Yesus. Fama mongko tawi sapane ku asolan kul sapa manha ing ar-Rahim. Wasalatu mongko sapa Yesus wa man tawi sapane ku iku kota mekot sapa manha ing ar-Rahim otak mongko sapa Yesus. Rawahu Jadi sesungguhnya Gusti Allah itu menyiptakan di dalam umul kitab induki kita sadurunge Gusti Allah nyiptakan langit lan bumi niku wis tulis
sifat Rahman. Mulai nengon Al-Fatihah maka kita Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asmaul Ar-Rahman dan Asih. Yang dalam dunia akhirat Ar-Rahim itu akan Asih. Nah, jadi Gusti Allah sebelum menciptakan bumi lan langit lan bumi niku wis nulis dhisik sifate Gusti Allah, asmane Gusti Allah yakti Ar-Rahman. Ya jelas asih. Mula Gusti Allah niku sifate betul-betul luas asih. Sifate betul-betul luas asih. Dan belas kasih sifat Rahman, sifat Rahman yang Gusti Allah itu meliputi semuanya. Nah, setelah menciptakan Ar-Rahman, Khalaqur Rahim, Gusti Allah menciptakan sifat Rahim. Rahim itu bisa dimaknai ya rasa persaudaraan. Jadi rasa persaudaraan antara satu dengan yang lain itu sifat Rahim. Maka wasaqtu laha asman min ismi. Gusti Allah pecah sifat Rahman dipecah meneng kelawan pecahan sifat Rahim. Rahim itu khusus dalam arti ada kaitannya dengan hubungan atau persaudaraan. Maka faman wasolaya wasolat waman barang siapa yang berusaha untuk nyambung ke persaudaraan, nyambung ke persaudaraan antara satu dengan yang lain, antara saling muslim dengan muslim yang lain, antara saudara dengan saudara. Maka maka orang yang berusaha untuk menekung tali silaturahmi, Gusti Allah akan nyambung dengan orang tersebut. Artinya orang tersebut itu dalam kasih sayangnya Gusti Allah. Sebab sudah berusaha untuk menekung silaturahmi. Maka silaturahmi ini salah satu wasilah untuk temune rahmatipun Gusti Allah. Sebaliknya, waman qata'a qata'tu barang siapa yang memutus silaturahmi, memutus kasih sayang, ya, kasih sayang, maka Allah akan memutus pula terhadap dia. Artinya akan diputus kasih sayang terhadap dia. Bagi mereka yang melakukan atau yang memutus silaturahmi, maka menghubungkan sifat rahim Gusti Allah, sifat relasi Gusti Allah untuk sesama manusia itu sesuatu yang sangat penting agar kita juga dimengasihi dengan Gusti Allah. Dengan kata lain, barang siapa memberikan atau menebar kasih sayang kepada penduduk bumi, kepada sesama manusia, maka dia akan dikasih sayang oleh penduduk. Artinya dia akan memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didoakan oleh para malaikat agar dia selalu memperoleh sifat kalau sama Gusti Allah. Jadi berkaitan dengan kasih sayang sesama manusia itu sesuatu yang antaranya adalah dengan cara menekung silaturahmi. Kadang-kadang orang jadi menekung silaturahmi mau betul-betul. Padahal tidak harus seperti itu. Usaha menekung silaturahmi bisa memanfaatkan kebiasaan atau adat istiadat. Contoh, ketika ada orang arwinatil hajat. Pada saat awal diri kondangan, ojo kok diniati kondangan kok. Mana diniati kondangan. Tapi niat silaturahmi.
Karena pada saat momen kondangan mengajarkan biasanya saudara-saudara foto ketemu. Kalau orang ketemu ya tidak ada takwarin. Nah, awalnya diri juga pada saat kondangan diniati juga silaturahmi orang kondangan. Nah, mau sekedar kondangan itu ya mana ngajarin. Wah, ketika ada saudara yang mengundang ya itu tekor pembicaraan dengan diniati silaturahmi. Semua orang nek awake dhewe aja menyunati membantu ketika nyebar Quran diniatono silaturahim diniatono nepung silaturahim nepung sana ya diniatono nepung sana. Nah sehingga ketika awake dhewe diniati nepung sana akhirnya wis ora itu hitungan masalah kayak di potangan ora wis karena wis diniati men kanca sedulur gelem kumpul gelem silaturahmi. Nah, insya Allah pada cara yang seperti itu rahmat Gusti Allah sehingga sudah tadi menghitung KMB potangan itu betul. Orang tidak lagi menghitung untung rugi betul. Bahkan ketika dunia silaturahmi seperti itu justru bisa jadi dia akan memperoleh yang lebih, akan memperoleh mereka niatnya itu saya. Aku anak acara ini niatnya itu sangat silaturahmi. Sebab dengan silaturahmi rezeki Allah kita. Itulah pentingnya mendasarkan kepada perilaku kita pada hal-hal yang baik, termasuk misalnya di kata didasarkan dengan niat yang baik. Yakni nopo niat hubungi antar sama atau hubungi silaturahmi. Asal rahmat inna juz Waalaikumsalam.